Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Panamasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan satu mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, di sini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu yang pertama, kondisi terkini perekonomian Indonesia. Kedua, dampak positif beserta negatifnya. Yang ketiga, saya akan menganalisa kondisi. Dan keempat, saran. Baik, untuk kondisi perekonomian mikro di Indonesia saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional memang naik. Memang tumbuh di angka sekitar kurang lebih 5% sampai 5,4%. Masih dianggap moderat dan menunjukkan stabilitas, bukan lonjakan yang besar. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi unsur utama ekonomi Indonesia. Kondisi mikro yang menunjukkan daya beli masyarakat yang melemah karena deflasi terjadi akibat penurunan harga beberapa komoditas pangan, yang bukan karena konsumsi naik tapi karena permintaan yang melemah. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa pendapatan rumah tangga stagnan atau menurun. Untuk sebab dari terjadinya perekonomian mikro yang melemah di Indonesia saat ini, yang pertama, tingkat pengangguran di Indonesia yang meningkat sedikit menurut data BPS, dan banyak pekerja tetap berada di sektor dengan upah yang rendah. Sektor usaha informal yang masih sangat mendominasi penyerapan tenaga kerja. Lalu yang kedua, pembiayaan dan akses kredit program seperti KUR mendukung jutaan pemilik usaha kecil, namun modal kerja masih tumbuh lambat yang menunjukkan wirausahawan mungkin belum siap ekspansi besar atau masih waspada terhadap risiko yang akan terjadi. Untuk dampak dari kondisi ekonomi mikro yang sedang terjadi saat ini, yang pertama bisa kita lihat dampak pada rumah tangga. Dampak pada rumah tangga yaitu daya beli yang melemah dapat menurunkan konsumsi sehingga rumah tangga mungkin menunda pembelian barang non-pokok. Lalu yang kedua, dampak pada UMKM. Kendala pembiayaan usaha membuat ekspansi dan inovasi menjadi lebih sulit. Formalisasi membuka peluang pasar baru, tapi menuntut ketaatan pada standar yang kadang memerlukan biaya tambahan. Lalu yang terakhir, dampak pada tenaga kerja. Ketidakstabilan pasar tenaga kerja karena sebagian besar pekerjaan ada di sektor informal dengan upah yang tidak memadai. Pengangguran yang meningkat sedikit bisa mengurangi konsumsi rumah tangga menjadi lebih jauh. Baik, di sini kita bisa menarik kesimpulan secara keseluruhan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini mencerminkan pertumbuhan yang stabil tetapi dengan tekanan kuat dari sisi permintaan domestik dan produktivitas usaha yang kecil. Aktivitas UMKM terus diperkuat melalui formalitas beserta kredit. Tetapi perbaikan daya beli, kualitas lapangan kerja beserta pendapatan rumah tangga yang masih menjadi tantangan besar untuk mencapai tumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, untuk kesimpulan, di kondisi ekonomi mikro saat ini, di mana UMKM tertekan biaya, daya beli belum stabil dan persaingan makin ketat, pemerintah punya peran penting, yaitu yang pertama menjaga daya beli masyarakat, yang kedua memperkuat UMKM, yang ketiga menciptakan iklim usaha yang sehat dengan menekan biaya produksi baik logistik, energi, bahan baku, lalu mengurangi pungutan dan birokrasi yang memberatkan usaha kecil, dan seterusnya. Lalu yang keempat, mendorong penciptaan lapangan kerja. Lalu yang kelima, menguatkan sektor informal dan pekerja rentan. Lalu yang terakhir, mendukung transformasi digital ekonomi mikro. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.